Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, amalan sunnah dengan pahala luar biasa. Alhamdulillah kita telah selesai menjalankan puasa Ramadan, namun ibadah kita belum selesai. Masih ada satu amalan yang dianjurkan di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Muslim. Kenapa pahala bisa seperti ini? Karena dalam Islam setiap amalan baik akan diganjar 10 kali lipat. Jadi 30 hari Ramadan ditambah 6 hari Syawal, total 36 hari dikalikan 10 menjadi seperti berpuasa 60 hari, yaitu 1 tahun. Ketika bisa melakukan berturut-turut atau berpisah selama masih bulan Syawal, yang penting niatnya ikhlas dan sungguh adalah kita meraih pahala sebesar ini. Janganlah biarkan semangat Ramadan hilang begitu saja. Jadikan puasa Syawal sebagai kebiasaan tahunan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya menguatkan iman setelah Ramadan. Ramadan telah pergi, tapi bagaimana dengan iman kita? Apakah ikut pergi juga? Saudaraku sekalian, kali kita rajin ke masjid, rajin sholat tarawih dan terus Al-Quran, semangat bersedekah saat Ramadan. Tapi setelah itu semua perlahan hilang. Kita kembali malas sholat, lupa membaca Al-Quran, dan enggan membantu sesama. Padahal Allah SWT tidak hanya ada di bulan Ramadan, Dia ada sepanjang waktu, maka seharusnya ibadah kita pun tidak musiman. Nabi bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit, biar Bukhari dan Muslim. Mari kita pertahankan semangat Ramadan, jadikan Syawal sebagai awal perjalanan iman yang baru, walau sedikit asal istiqomah. Insya Allah awal perjalanan iman yang baru, walau sedikit, kita akan terus berada di jalan yang lurus. Hikmah, zakat fitrah, dan kepedulian sosial. Di akhir Ramadan kita semua diwajibkan menaikkan zakat fitrah. Ini bukan sekedar kewajiban, tapi juga wujud kepedulian terhadap saudara kita yang kurang mampu. Allah berfirman dalam Quraisy Al-Taubah ayat 133, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu akan membersihkan, mensucikan diri. Zakat fitrah membersihkan jiwa dari dosa
dan membantu orang yang miskin agar bisa ikut merayakan Idul Fitri. Tapi jangan berhenti hanya di situ. Jadikan Salat sebagai awal dari lebih peduli. Sedekah tidak bisa menunggu kaya. Sedekah bisa dengan senyuman, tenaga, bahkan doa. Marilah kita bangun masyarakat yang saling bantu, saling kuatkan. Salat sebagai bulan hijriah diri. Salat bukan hanya soal lebaran, soal ada waktu yang tepat untuk hijriah. Bukan berarti pindah tempat, tapi pindah dari keburukan ke kebaikan. Ramadan melatih kita melawan nafsu, meninggalkan dosa, dan memperbanyak ibadah. Maka salat adalah momen untuk melanjutkan hijrah dari bulan Ramadan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau semua ini kita masih malas sholat, ayo kita mulai rajin. Kalau kita masih suka berbohong, ayo kita belajar jujur. Jangan tunggu sempurna, karena hijrah itu proses. Jadikan salat sebagai titik balik hidup kita menuju kebaikan. Menjaga lisan setelah Ramadan. Selama Ramadan kita dilatih menahan diri, termasuk dari ucapan buruk. Tapi setelah Ramadan, apakah lisan kita kembali bebas berkata apa saja? Nabi bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik dan diam. Bukhari dan Muslim. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil tapi bisa membawa dampak besar. Dengan lisan kita bisa menyebar kebaikan, tapi juga bisa menyakiti hati orang lain. Marilah kita jaga lisan, jangan bergosip, jangan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jangan berkata kasar, gunakan lisan kita untuk mendidik, doa, dan nasihat yang membangun. Semoga Allah menjaga kita semua dari ucapan yang sia-sia dan sesatkan. Sabar dan hukumah Islamiyah. Bulan Sabar adalah momen membuat hukumah Islamiyah. Setelah bulan Ramadan bersama sholat berjamaah, berbagai makanan yang saling memaafkan, hubungan kita dengan sesama muslim semakin erat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu maka diamkanlah antara dua saudara, jangan rusak hubungan hanya karena berbeda pendapat atau hal sepele. Mari saling memahami, saling menghargai, dan saling mendukung. Kalau kita kuat sebagai umat, maka kita akan mampu menghadapi tantangan zaman. Hukum Islamnya adalah
kekuatan kita. Semoga soal ini menjadi awal dari persatuan yang lebih erat di antara kita semuanya. Walau dapat di bulan soal ini, semoga kita dapat terus menjaga semangat sama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan jadilah salah sebagai akhir dari ibadah, tetapi sebagai awal dari perjalanan spiritual yang lebih kuat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus istiqomah dan bertumbuh dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.